Saya pergi toko cari sponsor, bener itu. Karena pada saat itu saya baru manten baru itu. Bapak. Iya itu. Ayo Pak, kudunya Pak. Loh, saya pikir, orang kudu kan pada saat saya kan orang kena lepra itu. Oh iya. Itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zainab Zuraida di acara Zura Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang hebat, yang tak mengenal lelah demi Indonesia. Beliau adalah Bapak Jupri Fase. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih kelihatan tangguh nih, lengkap dengan atribut dan kelihatan sekali nih bahwa Bapak adalah pejuang di zamannya, begitu ya Bapak. Monggo diperkenalkan kepada para penebar bahagia di rumah bahwa nama Bapak siapa dan Bapak sebagai veteran apa. Siap. Nah, terus veteran itu apa aja sih? Biar kita di rumah mengenal dan mengetahui bahwa ternyata veteran itu banyak, kan begitu. Silakan Pak Jupri. Siap, baik. Perlu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jupri Fasi. Ya, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Bangkalan. Jadi di sini akan saya memberitahukan, tapi sebelumnya saya akan memberitahukan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu dulu pada saat tahun 2018 atau 2019 kalau tidak salah, saya kedatangan mahasiswa dari UTM. Kalau dulu Unibang, sekarang UTM. Ya, di mana kedatangannya itu adik-adik mahasiswa itu langsung menanyakan kepada saya itu, veteran itu apa sih Pak? Oh, saya mengerti yang dimaksud itu mengerti, yaitu. Terus kok ada PKR, ada pembela, saya mengerti. Yang dimaksud saya mengerti gitu loh. Tapi untuk adik-adik itu mungkin belum tahu. Ya, dengan demikian saya selaku Kota Veteran di Bangkalan memberitahukan kepada adik-adik itu, yang mana secara umum aja veteran secara umum, pengertian secara umum bahwa veteran itu adalah warga negara Indonesia yang bergabung di dalam satu kesatuan, yaitu kesatuan bersenjata, yang diakui oleh pemerintah dalam satu pertempuran atau peperangan, di mana mempertahankan atau menghadapi lain negara, di mana perjuangan itu secara fisik gugur di dalam satu pertempuran, itu demi membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti jika gugur intinya sudah berjuang demi Indonesia. Siap. Dan pada akhirnya inilah yang disebut para pahlawan. Dan yang masih hidup disebut veteran, kan begitu ya Bapak. Jadi di dalam veteran itu ada yang dinamakan seperti yang tadi. Adik-adik yang datang itu tanya, kok ada PKR itu apa Pak? Saya mengerti maksudnya itu PKR. Apa Pak PKR? PKR itu dari depan itu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pejuang Republik Indonesia itu dalam arti yaitu warga negara kesatuan Republik Indonesia yang secara fisik langsung pada masa kemerdekaan secara revolusi perang fisik pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Itu adalah TKR, itu adalah TKR yang disebut Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. TKR apa PKR Pak? PKR. Ya, Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan veteran pejuang pembela
itu ada 3 poin. Ada perbedaannya. Iya kan yang banyak di luaran veteran dengan berbagai macam warna seragam itu. Nah, apa aja itu, Pak? Jadi begini. Jadi kalau tadi disebutkan adalah veteran PKR, veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ke-1 adalah veteran pembela. Pada saat itu veteran pembela itu berjuang atau membela di dalam perjuangan demi kedaulatan negara dan bangsa pada tahun 1961 sampai 1963. Itu Irian Barat. Itu disebut veteran pembela Trikora. Veteran pembela Trikora yang ada di Irian Barat. Irian Barat pada tahun 1961 sampai 1963. Kelanjutannya itu ada 2 lagi, veteran Dwikora. Trikora, yang ini Dwikora. Dwikora itu pada tahun 1964 sampai dengan 1965. Itu terjadi perang dengan Malaysia. Yang Trikora tadi ada di Irian Barat. Tahun 61 sampai 63, yang Dwikora 64 sampai 65. Ya. Terus yang ketiga itu adalah veteran pembela Seroja. Veteran pembela Seroja. Ya. Termasuk saya itu adalah veteran pembela Seroja. Tahun 1975 sampai dengan 1976. Itu pertama yang saya masuk di Timur-Timur pertama. Jadi Timur-Timur itu yang Seroja ya, Pak? Ya, Seroja. Tapi nanti ada lagi yang kelajurannya 78 dan seterusnya. Tapi yang dinyatakan pada saat ini, veteran pembela itu Seroja itu 1975 sampai dengan 76. Setahun ya, Pak? Ya. 1 tahun berjuang yang di Timur-Timur itu. 1 tahun itu. Jadi untuk mungkin ada kelanjutan lagi, mungkin ada 1978 atau gimana, ada penjelasan lain kurang mengerti Bu itu di dalam hal itu ya. Nah, pengalaman Bapak Jufri ini dulu berjuang di mana, Pak? Di Timur-Timur. Pada tahun yang tadi veteran Seroja itu. Ya, 75. Itu terdiri dari beberapa kesatuan, Bu. Baik dari AL, dari AU, dari mana itu? Dari kepolisian juga ada. Itu. Jadi darat, laut, udara, kepolisian juga ada. Hanya di sini di dalam satu dalam bidang operasi, Bu. Itu sesuai dengan bidangnya masing-masing kan begitu, Pak ya. Jenengan dari Angkatan Darat. Angkatan Darat. Ya. Nah, untuk mengerti yang Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut dari mananya sih, Bapak? Ya, Mohon izin nih. Siap. Kan saya melihat jenengan pakai baju orange dengan topinya dan emblem-emblemnya. Nah, dari mana nih supaya bisa kita yang awam-awam dan adik-adik yang ada di rumah dan para pemirsa yang ada di rumah. Jadi yang veteran yang dari AL seperti apa, dari darat seperti apa, dan dari laut itu seperti apa? Laut, udara, dan darat ini tadi. Baik, dari masalah veteran, masalah veteran dari darat, laut, udara, dan lain. Itu dilihat dari mananya, Nje? Itu dilihat dari nomor pokok. Jadi kalau pakaian saya begini ini itu ada di nama itu ada. Jadi kalau nomor pokoknya 21 di depan. Ini saya lihat sekarang ya, Bapak. Dari Angkatan Darat. Itu kode itu. Kode 21 Angkatan Darat nih, ilmu baru bagi para penebar bagi yang ada di rumah. Terus Angkatan Laut. Itu di depannya pasti ada 22. Angkatan Darat 21, Angkatan Laut 22. Ya. Terus Angkatan Udara itu NPV-nya 23. Ya. Kalau kepolisian itu NPV-nya 24. Jadi kalau umpama berpakaian dinas kayak gini atau enggak pakai papan nama. Kalau kita itu ingin tahu, Bapak dari veteran. Ya. Dari apa, Pak? Polisi, berarti NPV-nya itu 24. Itu NPV namanya nomor pokok veteran.
Nomor pokok veteran yang memberikan siapa? Itu dari Dephan, Departemen Pertahanan. Itu langsung dari pusat Jakarta. Sesuai dengan kriteria di dalam kesatuan masing-masing dalam mengajukan keveteranannya itu. Jadi Angkatan Laut, melalui Angkatan Laut, Darat, melalui Darat, kesatuannya diajukan ke Dephan. Nantinya akan turun nomor pokok veteran. Jadi tidak bisa sembarangan pakai nomor pokok veteran. Kecuali kita mengajukan dari kesatuan. Kesatuan yang mengajukan ke Dephan. Begitu. Sedangkan kita selaku veteran itu, apalagi ya mohon maaf, saya selaku pimpinan DPC tidak bisa memberikan suatu kebijakan tentang veteran. Maksudnya, sampean orang umum masuk veteran tidak bisa. Gitu loh. Jangankan sampai begitu. Sedangkan anggota veteran sendiri yang sudah mempunyai gelar tapi tidak melaporkan ke cabang ya, ke mana ke veteran itu, tidak bisa. Karena apa? Di situ harus mempunyai tanda anggota KTA veteran. Jadi tidak berhak untuk memakai itu, pakaian itu dulu tidak berhak, kecuali sudah mempunyai gelar kehormatan dan ada tanda anggota. Kenapa demikian? Karena nanti kalau ada apa-apa dari veteran mana, Bangkalan, KTA-nya mana ada risiko. Apalagi ketuanya yang istilahnya sudah masuk, kamu jadi anggota veteran, tidak bisa. Itu sanksinya juga ada, berat sekali. Jadi tidak bisa gampang mengaku ya Pak? Tidak bisa. Walaupun sudah pernah berjuang di tahun-tahun tersebut, kan gitu. Lah jadi nggak bisa sembarangan nih, ada yang ngaku-ngaku langsung veteran, belum tentu ya. Belum tentu. Berarti harus tertib administrasi seperti itu ya Pak. Benar. Terus Pak Jufri pada saat menjadi veteran Seroja tadi, pengalamannya Pak Jufri tuh yang paling berkesan apa Pak? Ya yang terakhir di Seroja itu, waktu di tim-tim itu. Ada apa Pak? Itu. Kejadiannya mungkin bisa berbagi cerita bersama kami di sini. Karena pada saat itu saya baru manten baru itu. Bapak. Iya, baru manten kira-kira terus. lebih 1 bulan itu ya. Iya 1 bulan kurang. Terus? Langsung diperintahkan itu kumpul jam berapa itu, jam waktu itu. Berarti ibu dibawa tugas ke Timur Timur? Masih bulan madu itu. Terus ditinggal? Langsung perintahkan kumpul. Kayak gitu. Kalau enggak salah jam 11 kalau enggak salah. Saya dari satuan waktu itu di Bateri itu kompi ya. Itu batalion di artileri Medan saya itu. Terus Bapak bulan madu harus tugas dong. Kan gitu ditinggal Ibu. Dipanggil. Terus gimana? Piket. Bahwa waktu itu nonton bioskop saya itu. Gitu loh. Panggil ya langsung. Itu tahun berapa Pak sudah ada bioskop? 75 sudah ada bioskop. Bapak waktu itu tinggal di daerah mana? Di Jember. Di Jember sudah ada bioskop? Ada di Jember 75. Wow, keren. Ya, terus akhirnya Bapak lanjut tugas? Kumpul di satuan. Habis dikumpul di kesatuan itu. Nah, itu malam itu jam 12 berangkat. Batalion inti saya itu ada di Malang. Nah itu loh. Berarti sampean ke Malang dulu dari Jember ke satuan langsung ke? Begitu setelah itu dapat perintah juga menuju ke Surabaya. Ke kapal di situ. Ya sudah, saya singkatnya berangkat aja sudah gitu ya. Terus habis berangkat gitu di situ. Apa yang dialamin Bapak di tempat itu? Sampai di situ ya namanya orang baru ya, semuanya orang baru pada saat itu. Antara yang bertugas itu orang baru, bukan orang lama. Kalau orang lama kan berarti pengalaman. Itu semuanya orang baru. Saya kira antara itu di situ pada saat itu orang baru semua. Soalnya tidak mengerti medan. Ada kejadian apa Pak sehingga Bapak harus dikirim? Pada saat itu terjadi perang saudara antara UDT dengan Vetelin. Menurut ceritanya ya. Jadi ada kejadian masalah perang UDT, ABUDT, Vetelin. Jadi mungkin ya bapak-bapak lebih tahu dari saya, mungkin bapak-bapak yang di atas juga lebih tahu dari saya. Saya kan seorang bawahan, enggak ngerti apa-apa kan gitu Bu ya. Nah, kalau tentara itu berarti kalau udah diperintahkan berangkat
berangkat ya gitu berangkat ya, Pak? Bu. Siap perintah begitu enggak, ya? saya mau nunggu, enggak bisa. Perintah itu sudah Bu. Itu kesiapan tentara ya. Siap. Berarti akhirnya lebih mengutamakan kepentingan negara daripada akhirnya kepentingan pribadi. Dan akhirnya pada saat Bapak manten baru tadi bulan madu mau tidak mau harus meninggalkan nyonya tadi. Iya, itu. Nah, pada saat Bapak sudah tiba di lokasi terjadi perang saudara tersebut, apa yang Bapak alamin di situ hingga Bapak kembali? Banyak yang dialami, istilahnya suka duka itu banyak di situ tuh. Tapi mungkin saya berbagi yang paling unik aja, Bapak. Saya kalau berbicara suka duka itu, kalau tentara itu. Nah, dukanya jadi tentara itu apa aja, Bapak? Sebelum kita berbicara suka. Kalau berbicara dukanya itu ya. Ya tadi meninggalkan istri untuk bertugas, terus apalagi Pak? Mantan baru lagi. Apa yang ada pada saat itu, ya itu yang kita makan. Maaf saja itu. Ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada dropping baik dari pesawat atau dari darat. Karena pada saat itu pada saat itu untuk pengiriman itu sangat jauh sekali. Ya kan melalui kapal masih. Ya jadi kita berbicara itu akhirnya apa adanya aja tak. Iya, sehari-harinya konsumsinya apa, Pak? Bagaimana? Kalau sudah tidak ada dropping begitu atau tidak ada lagi yang untuk mau dikonsumsi, dimakan. Ya itu. Apa, Bapak? Kita itu cari. Saya pernah cari itu, kalau di sana bilang, kalau di sini bilang batar. Kalau di mana di timur itu bilang batar. Di sini jagung. Oh. Jadi kalau di sana bilang sama lisu, di sini pohung. Pohung ya. Singkong. Itu singkong itu loh. Itu jadi pada saat kita masuk ke sana tidak ada satu orang pun orang penduduk asli timur di situ, tidak ada. Jadi kita masuk. Nah ini kalau bercerita perang ya apa ya? Ya sekarang sudah menjadi wilayah di luar Indonesia, Bapak. Dulu, tapi tetap perjuangannya Bapak yang perlu kami dengar adalah untuk menginspirasi bahwa bagaimana bertahannya seorang tentara pada waktu itu. Nah, sudah pada waktu itu tidak mendapatkan dropping makanan, istilahnya dalam perjalanan mungkin atau bagaimana, akhirnya mau nggak mau bertahan apapun kan begitu. Nah, itu berapa lama Bapak di sana? Di sana itu lebih kurang saya kembali ke sini antara 10 bulan kalau tidak salah. Itu berarti berpisah sama Ibu 10 bulan? Iya. Itu. Jadi komunikasinya Bapak mohon izin. Komunikasinya dulu bagaimana? Kalau sekarang kan ada telepon, tinggal telepon. Kalau zaman tahun 70 itu gimana? Datang, kalau ada dengar suara helikopter datang itu biarpun gimana, tulis surat. Itu ada amplop, ada belangku yang tidak ada bebas perangko. Itu nulis saja, aku dalam keadaan sehat. Sekarang ada, tidak boleh disebutkan nama itu. Nama saya ada di kota ini, tidak boleh. Terus bagaimana mengetahui bahwa Bapak sehat, cuma tulis sehat nama-nama asli gitu? Iya, itu hanya gitu. Terus soalnya, itu dikasih ke helikopter, ke petugas yang ada di helikopter itu? Iya, saya titip Bu. Saya titip. Apa semua tentara seperti itu atau Bapak aja? Ya teman-teman banyak juga. Seperti itu? Iya. Bahwa tapi masih hidup sebenarnya. Begitu ya? Nggak boleh titip-titip itu nggak boleh. Iya. Akhirnya saya tuh cari kopilot atau pilotnya itu nitip untuk mengabari nyonya bahwa Bapak dalam keadaan baik. Pak, nanti masukkan aja di Atambua. Atambua itu timur Indonesia. Atambua itu Indonesia. Saya sudah masuk ke dalam sudah. Ke dalam gimana di daerah Bobonaru, Maliana itu sudah. Jadi kalau ada helikopter turun cari itu langsung ya Pak. Sorry, saya sekarang ada di daerah pertempuran begitu, itu dicoret pertempurannya. Saya sendiri tahu setelah saya datang, surat saya baru datang. Kurang dari tugas. Jadi saya datang. Itu langsung terima kayak sekarang. Enggak. Gitu. Jadi, berarti 10 bulan berikutnya. Iya, kadang-kadang itu saya sudah ada 2 bulan di rumah datang surat. Itu loh, dia kan surat saya gitu. Berarti memang Ibu sabar ya Pak menanti ya. Itulah gitu. Jadi ya itulah dukanya mungkin gitu ya. Kalau ndak ada makan yang namanya tentara, sudahlah.
senasib, seperjuangan, sepenanggungan. Apapun itu ya yuk kita makan bersama. Istilahnya rokok tinggal 1 batang, kita itu 10 orang ya gantian bisa juga kan gitu Bu ya. Jadi gantian kalau yang suka rokok kan begitu Bu ya. Memang pernah terjadi satu keterlambatan dalam satu pengiriman masalah bahan-bahan pokok kita itu ya kita bertahan apa adanya, cari ya dari sini mungkin sampai ke Soca kemana itu cari sama lisu tadi sama batar itu cari itu, apa adanya itu yang saya alami sendiri. Saya cari kambing, ndak ada penghuninya itu, yang punya ndak ada, tembak ya aja udah. Ya Bismillahirrahmanirrahim, selamat tembak aja. Bismillah halal gitu ya. Iya, itu dibagi, dibawa ke pos dimakan sama-sama. Itulah. Itu istilahnya apa? Nyambung hidup ya. Nyambung hidup. itu selama terus akhirnya setelah dari tempat tersebut balik ke Ibu. Balik. Tapi tidak langsung balik Bu. Hah? Tidak langsung kembali begitu. Terus gimana Pak? Ada perintah besok mau pulang. Iya, sudah siap-siap. Taunya masih keliling lagi, serang lagi itu. Pergi lagi. Jadi tidak langsung jadi namanya tentara. Ya Bu ya. Jadi kita ya sudah tidak jadi pulang kita lanjut lagi gitu loh. Berarti memang kehidupan tentara ini siap begitu ya. Gitu, jiwa-jiwa patriot ini kan sudah ditanamkan sejak pendidikan pertama kan begitu ya Bapak. Tapi sekarang akhirnya setelah masa-masa sulit itu hanya ada beberapa yang terdaftar nama veteran, kan tidak gampang mengaku veteran ini tadi. Nah, sekitar berapa Pak yang ada di sekitar Bangkalan di Jawa Timur yang Bapak mengenal? Ada sisa veterannya? Ya, veterannya. Veteran kalau yang di Bangkalan sekitar berapa? Di Bangkalan Bu, itu jumlah seluruhnya itu kemarin saya laporan waktu siapa namanya itu? Holil ya. Waktu itu lagi semua lembur Bu itu tinggal 45 Bu. Sekarang 45 orang. Jadi PKR-nya itu tinggal 2 orang. Termasuk ibu yang pernah ke bandara itu meninggal Bu. Baru 1 bulan. Nah itu. Ya Allah. Itu meninggal itu. Jadi PKR-nya tinggal 2. Terus selainnya itu dari Trikora, Dwi Kora, Seroja dengan Perdamaian. Perdamaiannya 3. Jadi tinggal 45 sekarang Bu. Sesuai dengan data yang saya terima. Misalnya ada veteran, ngakunya veteran, ya memang veteran itu turun mempunyai nomor pokok NPV, tapi tidak mendaftarkan di saya. Selaku anggota veteran di Bangkalan, saya tidak bertanggung jawab kalau ada sesuatunya, kecuali beliaunya itu datang ke saya, Pak, saya sudah mempunyai NPV, gelar veteran dan ini NPV saya. Baru saya ajukan untuk mendapatkan tanda anggota ke tingkat 1. Setelah tingkat 1 turun tanda anggota berikan menjadi anggota veteran di Macap sini Bu. Macap itu markas cabang. Nah itu Bu. Jadi kalau mengaku veteran tapi tidak mendaftarkan dan dia itu tidak istilahnya tidak mempunyai tanda anggota, itu juga tidak berhak pakai itu. Biarpun punya gelar kehormatan, soalnya itu anggota mana itu? Kan ditanya meragukan juga Bu. Itulah itu yang yang sangat. Pada saat akhirnya Bapak setelah tadi sudah pulang masih ditugaskan ke satuan kembali ke sekeliling lagi. Ya Pak. Lah Pak Jofri pada waktu manten pertama atau bersama Nyonya Pujaan Hati ini pertamanya tinggal di mana sih dulu? Di Jember. Di Jember. Nah, bisa pindah ke Kabupaten Bangkalan bagaimana? Itu dulu komandan batalion saya namanya Muhammad Chan. Ya. Terus? Muhammad Chan. Jadi dandim di sini. Nah, waktu tugas di tim-tim juga saya sebagai ajudannya waktu itu di batalion kemana itu saya bersama beliaunya itu. Terus Bapak ikut? Ya Pak ke Chan Bangkalan. ikut. Terus komandan batalion atau Pak Chan itu bilang ke saya, Job, saya mau pindah ke mana? Pindah ke Bangkalan dan diem di Bangkalan. Gimana mau kamu ikut?
Saya diam. Kalau seumpama pindah itu ya mau, dan tapi kalau nanti setelah komandan pindah saya ikut lagi. Wah, jika ibarat saya sakit belum sembuh sudah pindah lagi gitu. Akhirnya saya juga ikut pindah ke sini. Tapi ada juga namanya pada saat itu Wais Nengkola dari Ambon, Letnan 1 itu waktu itu. Ya ada, sekarang udah meninggal. Dapat orang sini, dapat orang dekatnya SMP 2. Persis di baratnya SMP 2 itu. Ada rumahnya Faradiba itu. Mungkin ada tahu itu ya. Itulah. Itu bersamaan dari batelon saya. Batelon saya induknya itu di Malang, di Singosari, Bu. Jadi dulu waktu ada di Jember itu saya merupakan kompi, Bu. Jadi begitu ada penugasan kumpul jadi satu di induk di Singosari. Baru ditugaskan kemana begitu. Itu gitu. Terus akhirnya ya itu pada saat sama Pak Chan tadi. Pak Chan tadi itu dinas ada di di sini, saya dibawa. Ikut saya aja kamu. Ya. Berarti pindah bersama Ibu juga kemari? Oh iya. Apa hanya mendampingi Bapak Pak Chan-nya? Sementara mendampingi Bapak dulu. Terus? Lama-kelamaan dibawa sini. Ya gitu loh. Akhirnya tinggal di Bangkalan tahun berapa, Pak? Itu. Ya, pada saat Bapak ke Bangkalan. Saya ke Bangkalan tahun 81, akhir 82. Ya, akhir 80, awal 82. Berarti Bapak sudah ada di Kabupaten Bangkalan mulai tahun 82 sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Wow, Masya Allah. Itu, termasuk saya pelatih paskibraka yang pertama, mulai tahun 82. Ya, sampai 98. Pelatih paskibraka saya. Nah, pada saat Bapak tahun 82 di sini, Pak Dandemnya Pak Chan, masih ingat nggak bupati-bupatinya? Belum? Dulu bukan bupati ya? Apa namanya dulu? Bupati. Iya, bupatinya itu kalau enggak salah waktu. Berarti Bapak udah berapa bupati nih? Pak Kadir ya. 82. Betul. Ke sekarang berapa tahun, Ndak? Ke sekarang sudah berapa tahun? Berapa puluh tahun? 22, 36, 37, 38. Iya. 38. Iya, itu. Yang terakhir kalau 39 waktu ya? itu 39 tahun. Saya pindah ke sini itu hampir 40. Pak Kadir. Masih Pak Kadir. Iya, Pak Kadir dari polisi itu Pak Kadir. Kalau 39 tahun anggap 40 tahun. Berarti kalau dibagi 5 udah 8 periode. Iya. Iya. Kan 5 tahun, Bu ya? Iya, 8 periode. Itulah. Berarti 8 kali kepemimpinan. Iya. Nah, pada saat zamannya Pak Kadir dengan periode-periode selanjutnya, perkembangan apa yang ada di Kabupaten Bangkalan? Ini kan Dandemnya juga ganti-ganti, ini cepet nih. Iya. 2 tahun tahun kan begitu. Iya. Dan bahkan Bapak melatih paskibraka pertama. Iya. Sampai sekarang masih? Iya. Sekarang enggak. Saya sudah apakah masih mungkin memberikan wejangan atau sebagai pembina? Enggak. Kalau memang dulu itu memberikan satu arahan dari pelatih paskibraka. Pak Jupri itu perlu diketahui, itu Pak Jupri itu pelatih paskibraka. Nah, silakan berikan satu pengetahuan atau gimana begitu. Dulu, Bu. Iya. Saya melatih paskibraka terus terang aja. Itu saya usaha. Kalau sekarang itu misalnya semuanya lengkap. Baik dari sepatu sampai ke tutup kepala itu lengkap. Kalau dulu saya pergi toko cari sponsor, bener itu diberikan kepada anak paskibraka untuk seragam dan lain-lain atribut. Latihan pagi itu, kalau pagi, Bu. Nggak ada dulu istilahnya seragam itu kayak yang sekarang ada pakai training dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Itu perbedaan dengan sekarang ya. Perbedaannya dengan sekarang. Jadi dulu saya juga melatih, kadang-kadang kehilangan sepatu. Iya, kehilangan sepatu. Soalnya dipinjam, Bu. Pinjam. Kalau yang perempuan itu pinjam ikat pinggang. Sepatu yang laki kan gitu, Bu. Habis itu enggak balik lagi. Nah, terus Bapak gimana? Ya cari yang tidahan-tidahan beli itu, Bu. Soalnya enggak kembali lagi lah itu. Jadi ya sudahlah saya gitu. Nah, terus berikutnya karena saya itu sudah tahu pengalaman. Wah, ini kalau nanti hilang lagi sepatu saya gimana? Itu pada saat ngelatih paskibraka
dulu. Sekarang tidak. Saya lihat Paskibraka sekarang itu sudah terfasilitasi ya Pak. Iya, itu berapa itu training yang bagus-bagus. Pokoknya sudahlah, terjamin sekarang itu. Nah, buat para pemuda-pemudi, calon-calon Paskibraka, kalau misalnya ada kesulitan jangan ngeluh. Di zaman dulu itu lebih susah. Sepatunya pimpinannya atau pelatihnya aja bisa hilang. Iya, bener Bu. Itu terus terang aja. Kalau dulu nggak dapat itu, Pak. Starboarding ya, itu. Jadi kalau istirahat itu saya korban pakai es yang bundelan itu, plastikan itu. Ya saya beli 1 termos itu. Itu kasihkan sama anak Paskibraka. Masya Allah. Iya, soalnya apa? Dari dropping, dari istilahnya bantuan dari mungkin dari Pemda yang nggak ngerti saya itu belum ada gitu loh waktu itu. Terus terang aja, memang saya itu mungkin yang lama-lama itu ngerti kalau saya itu pelatih Paskibraka, paham. Nah, dari yang Bapak alamin bahwa pejuang ini tidak gampang lelah dan tidak gampang menyerahkan begitu. Sampai Bapak menjadi seorang pelatih Paskibraka pun ikat pinggang hilang, sepatu hilang, sampai beliin es yang tadi tersebut. Ini kan Bapak mengeluarkan ekonomi buat mereka juga. Bapak berjuang dan membiayai, terkadang ya sudah kalau hilang Bapak kan beli lagi otomatis. Bapak tidak mendapatkan apa-apa. Nah, hal seperti itu yang terkadang jiwa-jiwa seperti itu semakin pupus Pak pada saat sekarang. Ya kan? Lah, menurut Pak Jufri di Kabupaten Bangkalan, dari dulu belum ada fasilitas atau seragam anak-anak training bagus buat Paskibraka. Terus dengan yang Bapak alamin di Kabupaten Bangkalan, pada melihat dengan kata perjuangan Pak, perjuangan sendiri, di sisi lain seorang veterannya, tapi melihat dari pribadi Pak Jufri, melihat kacamata Kabupaten Bangkalan, menurut Pak Jufri, pada saat sekarang pada saat dulu? Tahun 1982 Bapak ikut mengabdi bersama Pak Chan dan Dim di sini sampai saat ini. Apa Pak rentetan cerita yang bisa kami ambil nanti hikmahnya? Yang jelas kalau di sini saya mengambil satu kesimpulan. Apa Pak? Mulai dengan tahun berapa ya? Tahun 82 tadi Bapak. Saya 82. 82 ya memang kenyataannya istilahnya di dalam satu perkembangan itu, karena situasinya pada saat itu memang dalam kondisi Bu ya. Kayaknya belum ada kemajuan kan begitu Bu. Secara kita melihat tadi gitu. Sampai tahun berapa itu Pak? Dari 82. Mulai ada progres kemajuan itu tahun berapa ke berapa? Itu kalau nggak salah, kalau saya ingat-ingat itu setelah kepemimpinan Pak Bupati itu adalah Pak Jakpar. Mungkin ada perubahan sedikit. Pak Jakpar itu angkatan laut. Angkatan laut. Kalau sebelum itu gantinya mengganti Pak Warwoto, Sumarwoto kan juga dari angkatan laut itu. Nah itu terus. Ya kalau berbicara sekarang udah lain lagi. Udah tambah maju. Dulu di mana? Nggak ada ini Paseban ya. Sekarang Paseban sudah ada. Nah dulu itu. Apa Pak sebelum, mungkin bisa bercerita kepada kami, sebelum ada Paseban kan alun-alun tuh Pak. Iya. Terus saya pertama masuk Bangkalan 6 tahun 7 tahun ke belakang, saya masih pernah melihat di depannya Paseban ini masih ada pasar. Iya. Pasar umum itu. Ya, sekarang jadi Gedung Ratu Epu. Ya, Gedung Ratu Epu. Terus ada apa lagi mungkin dulu Terus apa lagi ya? Sebelum itu Ratu Epu. Terus mana lagi? Kalau di daerah Bangkalan Plaza itu belum ada apa-apa ya Pak? Di mana enggak ada. Belum ada. Yang sekarang itu ya, enggak ada, masih itu rawa itu. Oh. Iya, masih rawa itu Bu di situ Bu. Terus yang ke arah pelabuhan itu Pak? Ke arah pelabuhan. Dulu kan transportasi umumnya melalui kapal kan, belum ada Suramadu. Iya. Nah, itu bagaimana keadaannya Pak? Kalau yang jelas kalau sama dalam keadaan posisi pada saat mau lebaran, itu antrinya itu bisa sampai 5 kilo itu. Kalau masih kapal ya Bu ya. Iya. Itu bisa itu. Berarti Bapak dulu
juga transportasi sudah umumnya mulai tahun kapal, 7 iya. Tapi kapalnya nggak 82. sebesar itu. Kapalnya kapal Pamekasan kecil. Hah? Paling kira-kira kecil gimana Pak? namanya itu kapal Pamekasan, ya. Itu kira-kira panjangnya ada mungkin hanya 10 atau 15 itu. Orang. Ya dulu iya ada. Kapasitasnya. Panjangnya iya. Kalau orang kalau muatannya yuk gimana ya? Wong semua masuk. Itu dagangan yang mau ke pasar Turi jadi satu. Terus ada lagi kapal apa itu ya? Kapal Bangkalan, terus kapal apa lagi gitu. Itu ada. Jadi tidak kayak sekarang kan ada Joko Dole, ada Madura, nah itu ya. Kan gitu, tidak seperti itu. Dharma Ferry. Iya, langsung itu. Nah, sekarang berarti ya sudahlah, apalagi ada tol ya. Yeah. Nah, gitu. Jadi kita sebagai masyarakat Madura ya juga bangga sih dengan adanya ada kemajuannya pada saat sekarang. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri Pak? Ya, nggak perlu ngantri-ngantri Bu. Sampai berapa kilo dulu Pak? Aduh, itu udah pasar ya, dari pelabuhan ke pasar itu berapa? Ada 2 kilo lebih ya. Itu Koramil Kamal. Terus belakangnya sampai belakangnya itu. Ya di situ berarti macetnya itu. Mulai tapi kan ada perubahan dari kapal Pamekasan yang kata Bapak tadi, terus akhirnya kapalnya lebih bagus lagi, bagus lagi. Iya. Terus akhirnya sekarang udah ada Suramadu. Iya. Sekarang kemana-mana lewat Suramadu dan Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya itu. Nah, Pak, apa perbedaan dulu Bapak tinggal di Jember, terus habis gitu pindah ke Kabupaten Bangkalan? Iya. Apakah Bapak perlu beradaptasi untuk makanan, terus orang-orangnya? Begini Bu. Gimana? Kalau enak-enak nggak? Bercerita itu banyak lucunya daripada anunya. Soalnya saya itu kan belum mengenal bahasa yang di sini Bu ya. Seperti halnya saya dikajak teman itu ke daerah Soca. Ayo Pak Jupri, kenapa? Cari bunglon. Ngapain cari bunglon saya gitu? Wah, aku enggak suka manis. Wah, bunglon kok manis saya gitu. Berpikirnya Bapak bunglon hewan. Iya, gitu loh. Enggak, sudahlah sampai tahu-tahu ya sudah tunggu di situ, Pak. Ya, tunggu. Loh, kok bawa rambutan orang ini saya gitu. Bawa rambutan, Bu. Binjai lagi itu enak. Lah itu jadi perbedaannya kan di situ, Bu ya. Antara bahasa ya, antara bahasa bunglon dengan bunglon makanan dikirain bunglon hewan. Gitu. Ternyata terus, enak binjai. Iya, ternyata enak. Loh, kalau itu satu truk saya mau. Itu loh. Terus apa lagi? Terus lagi ini ada lagi yang istilahnya kalau pertama itu biasanya dikasih suguhan itu loh. Apa? Pisang goreng, sup apa ya? Goreng sukun ya. Sukun goreng. Itu. Ayo Pak, kudunya Pak. Loh, saya pikir orang kudu kan pada saat saya kan orang kena lepra itu. Oh iya. Itu pada saat saya ke sana. Loh, ini kok kan kudu Pak. Loh kok kudu gitu ya apa ya? Saya enggak ngerti. Pak, ini kalau di sini namanya kudu. Kalau di Jawa itu pisang goreng. Oh gitu. Ya mau juga saya gitu ya. Lah itu enggak bisa dihilangkan itu. Pertama saya masuk di Bangkalan itu loh gitu ya, memang gimana ya, karena pada saat itu kan orang baru datang Bu ya, jadi kita harus adaptasi kan gitu. Begini di sini nih setelah kita pelajari di Bangkalan ini masyarakatnya itu pembawaannya kemana-mana bawa celurit. Kan bawa celurit dari zaman dulu itu Pak berarti? Loh, iya. Itu saya dulu mengertinya Bapak celuritnya dibuat apa Pak? Loh, ya pokoknya kalau kemana itu saya lihat, soalnya terus terang aja Bu, pada saat itu saya waktu dinas di Kodim sini saya juga kan di Intel Bu ya. Terus jadi mengerti ini senjata ini kebiasaannya kalau ada remo oto-oto kan bawa senjata celurit itu ya. Lah tapi gunanya untuk apa kan, kalau saya artinya mengartikan itu sudah lain kan gitu. Tapi karena itu adalah mungkin adat ya. Ada adat istiadat di sini, kemana harus bawa celurit, ya itu sukar untuk dihilangkan menurut saya. Sukar dihilangkan. Jadi sampai akhirnya dibuat jadi souvenir ya, jadi tanda. Kan gitu Bu ya. Jadi ya sudah kalau memang itu, tapi kalau ada pemeriksaan dan juga takut. Kenapa?
bawa celurit kan enggak boleh Bu ya. Nah itu. Jadi udah kebiasaan kalau ketahuan ketemu juga masih ada takutnya. Iya. Gitu loh. Jadi mengenai sekilas di Bangkalan itu pengalaman saya begitu, itu sudah gitu sampai sekarang ini gitu loh, dimana kalau sekarang kita enggak berbicara masalah dulu sudah lain ceritanya lagi Bu, kan gitu lebih. Tapi justru maju. saya ketemu gitu dengan Pak Jufri, banyak pencerahan buat saya secara pribadi Pak. Pada saat saya keliling bersama Bapak pada waktu itu ketemu dengan veteran-veteran, terus yang hanya ada istrinya atau masih bapak-bapaknya masih berupaya untuk tetap sehat dan berusaha tetap tegar gitu kan. Jadi pengalaman-pengalaman itu memberi wacana pada saya bahwa jadi pejuang itu nggak mudah. Dan akhirnya setelah menjadi veteran pun juga mereka masih tetap bertahan kan begitu. Iya kan. Makanya dari situ saya mempunyai sesuatu, ya Allah, saya sampai doa Pak. Terkadang setelah pulang dari acaranya jenengan, kita habis keliling itu, ya Allah, hanya saya berdoa, kasih kesehatan, kesembuhan pada Bapak dan Ibu veteran. Terkadang perekonomiannya juga tidak seberapa bagus, kan saya melihat seperti itu. Jadi yang saya upayakan yang kemarin tuh selain memberikan bantuan-bantuan, hanya bisa berdoa Pak Jufri sehat, Ibu sehat, Bapak-bapak yang lain sehat. Karena mereka ternyata baik banget. Yang banyak orang nggak tahu kan begitu, bahwa mereka itu dulu memperjuangkan demi negara Republik Indonesia kan begitu. Nah, dengan perjuangan itu sendiri, kan kita merdeka tahun 1945 kan gitu Pak. Arti kemerdekaan sendiri menurut seorang veteran atau seorang Pak Jufri itu apa? Merdeka. Nah, apa? Merdeka itu kalau dijabarkan sangat luas sekali Bu. Nah, dalam arti kata itu kita itu sudah bebas dari segala sesuatunya ya, yang dijajah dari tadi sudah dijelaskan ya. Kita tuh membela demi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia kan begitu ya itu. Jadi bagaimana apa yang kita menghadapi dari orang-orang luar kan begitu Pak. Itu demi kepentingan kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi kalau diartikan merdeka, kita itu sudah tidak tertindas oleh penjajah. Contohnya kembali lagi aja. Pada saat saya bertugas di tim-tim, kita ketemu dengan TBU. TBU itu Tenaga Bantuan Operasi. Asli orang tim-tim. Saya tanya, Bapak, kamu dari mana? Timur. Oh iya, Indonesia bagus. Katanya orang sana. Kenapa? Dikasih sigaret. Jadi orang tim-tim bilang, saya sering dikasih rokok dan sebagainya. Kalau Fretel itu ladiak. Kalau ladiak, orang sana bilang ladiak, kalau orang sini bilangnya tidak bagus, jelek gitu loh. Soalnya apa? Setiap orang Fretelin yang mau naik kuda, kalau ada orang APUDT itu suruh bongkok gini, baru diinjak punggungnya, baru naik ke kuda. Soalnya kudanya akan tinggi. Ya, jadi itu. Jadi kalau saya mengambil juga satu kesimpulan bahwa beginilah negara kalau dijajah, istilahnya rakyatnya itu ya sudah gimana ya, makan itu ketahuan makan nasi putih ya Bu ya, itu dilempar enggak boleh, tidak bagus Bapak. Nasi batar, H itu makan, dalam istilah orang sana H nasi putih tidak bagus, batar diak. Jadi Fretilin menanamkan bahwa kalau makan nasi jagung itu bagus. Nah itu kan satu penjajahan kan gitu Bu ya. Jadi sama aja dengan di kita merdeka. Kalau dulu, saya mohon maaf, saya soalnya kalau berbicara masalah zaman dulu dalam istilahnya masa BTR dan lain sebagainya, saya takut Bu. Soalnya apa? Sekarang di dalam di veteran itu sudah ada istilahnya JSN. JSN itu jiwa semangat nasional. Itu adalah bapak-bapak kita yang ada tingkat 1 itu yang mengajarkan perjuangan itu untuk 45. Jadi kalau saya ke sana, saya itu hanya sebatas pembela aja, veteran pembela.
Jadi kalau ke PKR ya, penjaga veteran pejuang kemerdekaan, itu mungkin ada Bapak yang menjelaskan. Soalnya di Surabaya itu sudah berjalan JSN, Jiwa Semangat Nasional. Itu yang diberikan pelajaran kepada SMA, kepada juga orang umum, SMP, udah. Soalnya apa yang tidak mengenal, dengan adanya seperti halnya ini veteran. Saya sering undangan, Bapak ditanya, saya Bapak dari mana? Dari veteran. Yang jaga itu Bu ya kan ngisi buku, dicari, tidak ada veteran Pak. Loh, masa tidak ada veteran? Padahal saya tahu itu. Ya mungkin tidak tahu. Ya itu kan tadi kan tidak ngerti Bu ya. Jadi nah, itu loh veteran itu. Apa? Oh LVRI, iya. LVRI itu Legiun Veteran Republik Indonesia. Jadi kalau saya bilang veteran, ya itu. Nah kalau Legiun ya itu tadi warga negara Indonesia yang bergabung dalam satu persatuan bersenjata aktif di situ juga diakui oleh pemerintah. Ya di situ kan bergabung secara Legiun veterannya itu satu kan gitu. Jadi kalau kita itu bahas ke sana itu loh. Nah, kalau dari kacamatanya Pak Jufri atau dari sudut pandangnya Pak Jufri sendiri, merdeka itu apa? Kalau merdeka saya itu secara pribadinya Pak Jufri, tidak berbicara sebagai veteran. Iya. Merdeka. Merdeka, segala sesuatunya akan saya bebas. Bebas. Iya, bebas. Merdeka itu adalah bebas. Bebas dari segala penindasan. Ya, itu. Jadi kalau kita berbicara merdeka tadi, saya beritahu sudah menjelaskan tadi, menggambarkan waktu saya bertugas di tim-tim. Begini sebenarnya orang. Karena apa? Setelah orang itu TBO itu bersama-sama kita, dia senang tidur sama-sama. Itu di hutan itu sama-sama tidurnya. Itu loh, merokok bersama gitu loh. Tadi kata Pak Jufri JSN. Ya. Jiwa Semangat Nasional. Ya. Apa yang mau disampaikan sama Pak Jufri buat para penebar bahagia yang di rumah, para pemuda dan pemudi, ibunda ataupun ayahanda, kakek nenek yang akan mendengarkan acara ini? Jiwa Semangat Nasional. Iya. Yang mau disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Iya. Ya, harus gimana? Kita supaya tetap mempunyai jiwa semangat untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, Pak. Iya. Apa yang pesan-pesan yang Pak Jufri sampaikan? Monggo silakan. Saya hanya berpesan juga berharap dari veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu termasuk veteran pembela kepada generasi penerus perjuangan itu jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Itu aja. Jadi kalau kita simpulkan sejarah, saya cukup luas. Kalau dijabarkan, jangan melupakan sejarah dari asal bagaimana dan selanjutnya begitu. Berarti pesan Pak Jufri kepada para pemirsa penebar bahagia yang ada di rumah adalah jangan lupakan sejarah. Karena kita ada karena sejarah. Kita bisa di sini karena para pejuang-pejuang yang ada di zaman pas waktu itu, dan akhirnya Indonesia merdeka. Dan yang menikmati merdeka adalah kita semua generasinya. Dan untuk mempertahankan kemerdekaan ini, maka jangan lupakan sejarah. Ya, itu kata Pak Jufri. Terima kasih Pak Jufri atas kedatangannya. Tentunya semoga para pemirsa penebar bahagia yang ada di rumah bisa mengambil cerita dan hikmah bahwa seorang veteran atau seorang pejuang itu tidak mudah pada zaman dahulu. Dan pada saat sekarang juga tetap bertahan dan berjuang ya Pak. Dan untuk seluruh masyarakat yang menyaksikan Zezura Podcast kali ini, bahwa kita dalam hidup tetap berjuang sampai kita meninggalkan buminya Allah. Kata Pak Yusuf tadi, gugur. Kalau pejuang itu gugur. Kalau kita meninggal, wafat. Dalam satu pertempuran. Jadi kita secara pribadi sebenarnya juga masih tetap berjuang dalam urusan kita pribadi.
Jangan patah semangat bahwa kita juga masih memperjuangkan kemerdekaan untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu selalu tebarkan bahagia dan tebarkan semangat bahwa kita selalu mencintai Indonesia. Oke Pak Jufri, yuk kita ucapkan Dirgahayu kepada Republik Indonesia ya. 1, 2, 3. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh. Terima kasih Pak Jufri. Salam bahagia Pak Jufri. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. 1, 2, 3. Saya bahagia. Dan saya penebar bahagia. Yeay, dadah semuanya. Barakallah.